Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, jadi langsung saja ke materi. Nah ya, karena materi ini adalah materi terakhir. Masuk ke pembahasan pertama tentang stereotip. Nah, stereotip adalah belief atau kepercayaan tentang karakteristik dari anggota kelompok tertentu, bisa positif, bisa juga negatif. Nah, contohnya misalnya, lokal kalian ada yang nakal. Setelah itu kenakalannya itu diketahui oleh lokal-lokal lain. Akhirnya lokal kalian akan dicap sebagai lokal yang isinya anak-anak nakal. Nah, contoh lainnya misalnya kebalikan dari yang tadi. Lokal kalian misalnya orangnya santun-santun, baik-baik, ramah. Nah, keramahan kalian itu diketahui oleh orang lain atau lokal lain. Nah, akhirnya lokal kalian akan dicap sebagai lokal-lokal yang ramah. Anak-anaknya maksudnya mahasiswa dan mahasiswinya ramah-ramah, baik-baik. Nah, seperti itu. Kemudian pembentukan dan pemeliharaan stereotip. Yang pertama, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, setiap orang berbeda-beda. Stereotip yang kita tahu bahwa perempuan itu orangnya penggosip, emosional, bermulut tajam. Nah, ini kan stereotip tentang perempuan. Kalau laki-laki kan pemarah, biasanya stereotipnya tangguh, kuat. Nah, sedangkan perempuan itu lemah. Nah, itu kan stereotip, itu yang dapat mengembangkan stereotip seseorang. Nah, ingat seperti kata Bapak tadi, stereotip itu bisa positif dan bisa juga negatif. Kemudian stereotip usia. Nah, semakin tua seseorang, itu pola pikirnya pun akan berubah. Nah, itu akan membentuk stereotip atau cara berpikirnya terhadap orang lain. Nah, kemudian ada juga ras dan etnis. Nah, ini juga mempengaruhi karena adanya perbedaan. Kemudian ada keterbatasan, stereotip keterbatasan. Nah, karena semua orang itu tidak sama, kadang ada orang-orang yang punya keterbatasan fisik yang mempengaruhi kinerja mereka. Nah, ini kadang membuat stereotip itu bisa bertahan karena adanya perbedaan. Kemudian masuk ke pembahasan tentang prasangka. Nah, prasangka itu ialah sebuah sikap yang biasanya bersifat negatif yang ditunjukkan bagi anggota-anggota beberapa kelompok yang didasarkan pada keanggotaannya di dalam kelompok. Nah, dengan kata lain, jika seseorang memiliki prasangka pada seseorang, maka prasangka yang muncul tersebut didasarkan pada keanggotaan orang tersebut pada sebuah kelompok dan bukan oleh karakteristik lain yang dimilikinya seperti kepribadian, masa lalu, atau karena kebiasaan negatifnya. Nah, itu pengertian tentang prasangka. Sebab-sebab timbulnya prasangka itu yang pertama adalah perbedaan fisik atau biologis dan ras. Nah, setiap orang berbeda-beda. Ada yang sempurna fisiknya, ada yang tidak. Kemudian perbedaan lingkungan atau geografis. Kemudian perbedaan kekayaan, perbedaan status sosial, perbedaan kepercayaan atau agama, ada perbedaan norma sosial. Kemudian selain ini juga ada tentang pencarian kambing hitam atau mencari kambing hitam. Membuat orang atau sesuatu yang disalahkan padahal dirinya tidak bersalah. Nah, agar diri kita tuh misalnya kita berbuat salah, jadi supaya orang lain itu tidak terlalu menghujat kita mencari orang lain untuk disalahkan. Nah, ini sering terjadi di lingkungan kita. Usaha mengurangi prasangka negatif. Yang pertama adalah usaha preventif. Ini berupa usaha jangan sampai orang atau kelompok terkena prasangka. Contohnya misalnya geng-geng. Nah, geng yang namanya geng ini kan pasti erat kaitannya dengan lingkungan pertemanan. Geng itu sebenarnya bagus, tapi bahaya juga. Terlalu dekat, kalian akan terlalu acuh terhadap lingkungan di luar dari geng kalian. Sisi positifnya, rasa saling memiliki terhadap teman itu akan semakin bagus. Nah, geng ini sering terjadi target prasangka. Karena geng ini kadang melupakan atau mengindahkan
teman-teman lain di luar dari geng tersebut. Nah, bagaimana caranya mengurangi prasangka di dalam geng itu? Ya, kalian tetap berteman dengan orang-orang di luar dari geng kalian, tetap menjalin hubungan baik terhadap geng di luar kalian, atau maksudnya geng di luar pertemanan kalian di dalam geng. Nah, itu yang paling penting untuk mengurangi prasangka negatif. Kemudian usaha kuratif, usaha menyembuhkan orang yang sudah terkena prasangka. Nah, di sini contohnya misalnya ada kawan kalian yang menggosip seseorang, misalnya menggosip si A, kalian sebagai si B misalnya, si C misalnya menggosip si A, kalian mendengar yang B. Nah, kalian berusaha untuk mengklarifikasi, dia tidak seperti ini orangnya, dia orangnya baik. Nah, itu kan menyembuhkan atau merubah pemikiran orang terhadap si A yang pertama negatif ke arah yang positif. Nah, seperti itu contohnya. Ada 3 ciri perubahan sikap dalam prasangka. Yang pertama ialah adanya pembatasan tentang situasi dari segi preconception, pandangan tertentu sebelumnya. Ini maksudnya adanya perubahan penilaian terhadap hal yang sebelumnya. Bisa juga hal yang sebelumnya itu positif, akhirnya berubah menjadi negatif terhadap sebuah penilaian. Kemudian sikap yang demikian itu bertahan dengan kuatnya. Artinya sikap tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, contohnya misalnya ini berkaitan tentang bab 1 kemarin tentang persepsi. Kesan pertama contohnya. Ketika kalian pertama kuliah bertemu dengan teman, nah itu kan kalian akan menilai teman-teman kalian. Misalnya kawan tersebut ada yang mukanya jutek, cemberut. Nah, kalian akan menilai orang tersebut negatif. Nah, sikap yang demikian itu akan bertahan lama sebelum kalian mengetahui lebih dalam lagi seperti apa sih orang tersebut. Nah, setelah kalian tahu orang tersebut seperti apa, aslinya seperti orang tersebut seperti apa, nah itu akan menentukan perilaku kalian atau menentukan tindakan kalian. Apakah kalian tetap berprasangka terhadap orang tersebut ataukah tidak, ataukah berubah. Nah, kemudian yang terakhir, tinjauan terhadap objek sikap yang menjurus ke arah yang negatif, artinya ke arah yang tidak menyenangkan. Nah, seperti contoh yang tadi itu kan, itu ke arah negatif. Berbicara tentang prasangka, itu di dalam psikologi sosial, itu tidak ada yang namanya prasangka baik. Semuanya prasangka negatif atau lebih ke arah negatif. Nah, prasangka di dalam psikologi sosial itu semua pengertiannya itu pasti negatif. Nah, tidak ada yang namanya prasangka baik. Nah, itu di dalam psikologi sosial ya. Berbeda dengan pembahasan-pembahasan di ilmu-ilmu lain. Diskriminasi. Nah, masuk ke materi tentang diskriminasi. Apa sih diskriminasi itu? Nah, diskriminasi adalah perilaku negatif terhadap orang lain yang menjadi target prasangka. Nah, ingat ya, konsepnya adalah perilaku negatif. Artinya sudah menjadi suatu tindakan. Nah, sedangkan prasangka tadi kan masih dalam pikiran, kita menilai. Nah, tapi kalau diskriminasi itu sudah menjadi tindakan. Nah, ingat. Contohnya misalnya di kelas ada kawan kalian yang menjadi target diskriminasi kalian. Orang tersebut di dalam penilaian kalian, orang ini bau misalnya. Karena orang itu tidak pernah memakai parfum misalnya. Ini contoh aja ya, jangan tersinggung. Kemudian dia duduk di sebelah kita. Karena kita sudah berprasangka buruk terhadap dia, akhirnya kita akan menjauh, langsung berdiri, langsung pindah duduk. Nah, itu diskriminasi. Bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama adalah menolak untuk menolong. Reluctance to help. Menolak untuk menolong orang lain yang berasal dari kelompok tertentu seringkali dimaksudkan untuk membuat kelompok lain
tetap berada dalam posisi yang kurang beruntung. Nah, contohnya misalnya seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, itu geng misalnya. Geng itu kan pasti punya kelompoknya, kelompok tersendiri. Nah, dia merasa di luar dari geng tersebut adalah orang lain, bukan teman, misalnya, biarpun mereka sekelas. Nah, jadi ketika orang lain di luar dari kelompoknya terkena musibah, mereka akan cenderung atau melakukan tindakan membiarkan. Karena kata dia itu bukan dari kelompok kami. Nah, akhirnya dia tidak menolong. Ini contohnya. Banyak lagi contoh yang lain. Kalian pasti akan bisa mencontohkannya. Kemudian tokenisme. Ialah minimnya perilaku positif pada pihak minoritas. Nah, perilaku ini nanti digunakan sebagai pembelaan dan pembenaran bahwa ia sudah melakukan hal baik yang tidak melanggar diskriminasi. Contohnya misalnya, yang lebih enaknya tadi seperti geng tadi ya, ini lebih enak itu dicontohkan. Nah, dia kan punya teman tadi di geng-geng tersebut, atau kawan-kawannya di geng-geng tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan tokenisme, nah, di luar dari gengnya atau teman di luar dari gengnya, ada satu orang misalnya di luar dari gengnya yang berusaha untuk berteman dengan mereka. Nah, geng tersebut akan memberikan tanggapan positif atau perilaku positif terhadap orang tersebut, tapi hanya sekedarnya saja, sekedarnya sedikit aja lah. Nah, jadi ketika nanti ada orang yang mengomen atau mengomentari, oh kalian itu hanya berteman dengan kelompok kalian saja, kata mereka, tidak, kami juga berteman dengan di luar dari kelompok kami. Buktinya kami melakukan membantu orang tersebut, misalnya si A misalnya. Nah, itu membedakannya. Jadi kan geng tersebut, supaya lebih mudahnya ya, seperti tadi, geng tersebut tuh disusun oleh orang-orang banyak, tapi karena tidak mau dibilang negatif, akhirnya berbaur dengan orang, tetapi perilaku yang ditunjukkan itu hanya sedikit, atau perilaku positif yang diberikan orang itu hanya sedikit, supaya nanti ketika dikomentari orang, dijudge orang, dia akan merasa bahwa aku memperlakukan orang tersebut dengan cara yang baik, ya, padahal hanya sedikit. Nah, supaya tidak berdampak besar terhadap geng tersebut. First discrimination. Nah, ini kebalikan dari tokenisme. Tokenisme tadi kan mayoritas terhadap minoritas. Nah, di reverse discrimination ini minoritas terhadap mayoritas. Nah, ini kebalikannya. Tapi arahnya atau perilakunya itu sama. Berusaha untuk membenarkan orang-orang atau satu pihak tertentu agar tidak disalahkan. Nah, itu. Sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.